Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Nuriana Sufi dengan NIM 190210402080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil meringkas, menganalisis, dan mengkritisi skripsi dari Galih Setiawan dengan judul Kritik Sosial dalam Naskah Skenario G karya Riri Riza. Dalam skripsi Galih Setiawan ini terdapat 4 bab. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat 8 subbab. Yang pertama, latar belakang. Nah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat hasil penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam kerangka teori, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan sistematika penyajian. Pada latar belakang ini menuliskan bahwa alasan penulis memilih naskah skenario G untuk diteliti karena masalah-masalah sosial yang kemudian menjadi kritik sosial dalam skenario G karya Riri Riza masih sangat relevan dengan masalah sosial yang terjadi di negara kita saat ini. Kemudian naskah skenario G karya Riri Riza ini merupakan salah satu dokumen sejarah. Skenario dapat diartikan sebagai naskah cerita yang sudah lengkap dengan deskripsi dan dialog. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang bertolak dari asumsi bahwa sastra merupakan cermin dari masyarakat dan juga berdasarkan dari fungsi sastra itu sendiri yang mencoba untuk menunjukkan kenyataan historis kepada masyarakat. Kajian sosiologi sastra diharapkan mampu menemukan aspek-aspek ketidaksadaran yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yang pertama, bagaimana alur dalam naskah skenario G karya Riri Riza, dan yang kedua, kritik sosial apa sajakah yang terdapat dalam naskah skenario G karya Riri Riza. Kemudian, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, yang pertama adalah mendeskripsikan alur dalam naskah skenario G karya Riri Riza. Dan yang kedua, mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam naskah skenario G karya Riri Riza. Kemudian yang selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat ini terdapat dua manfaat. Yang pertama, ada manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu sastra, serta dapat memperkaya penggunaan teori-teori sastra terhadap karya sastra, terutama pengembangan bahan kajian sastra, khususnya naskah skenario yang berlatar belakang sejarah. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terdapat dua manfaat. Yang pertama ada bagi penulis dan yang kedua bagi peneliti. Manfaat praktis bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dapat menambah minat baca dalam mengapresiasikan karya sastra. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan sebagai pengkayaan pustaka kajian sastra Indonesia, terutama karya sastra naskah skenario yang bertemakan politik dengan tinjauan sosiologi sastra. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama dilakukan oleh Yuliati di tahun 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati berjudul Perlawanan Tokoh Qi terhadap Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dalam naskah skenario Qi karya Riri Riza, sebuah tinjauan sosiologi sastra. Kemudian adapun penelitian yang kedua dilakukan oleh Herawati Budi Kartini di tahun 2000. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati Budi Kartini berjudul Kritik Sosial Novel Matinya Sang Penguasa karya Nawal El Saadawi. Nah, adapun relevansi dari kedua penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan ini adalah memberikan masukan dan gambaran mengenai kritik sosial yang terdapat dalam karya sastra, utamanya naskah skenario. Kemudian yang selanjutnya ada tinjauan teori. Nah, dalam tinjauan teori yang pertama ada alur. Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat 6 tahapan dalam alur. Yang pertama ada penahapan alur yang terdapat tahap awal. Tahap awal ini biasa disebut dengan tahap perkenalan. Kemudian terdapat tahap tengah. Pada tahap tengah ini inti cerita dalam sebuah naskah disajikan. Kemudian yang terakhir ada tahap akhir. Nah, pada tahap akhir ini menuju pada kesudahan cerita atau bagaimana akhir dari sebuah naskah. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan alur, yaitu meliputi eksposisi. Nah, pada tahap eksposisi ini disebut dengan tahap perkenalan. Wujud perkenalan berupa penjelasan untuk mengantarkan penonton pada situasi awal lakon. Kemudian yang kedua ada rangsangan. Rangsangan itu berupa peristiwa yang mengawali timbulnya gawatan. Kemudian yang ketiga ada gawatan. Gawatan merupakan butir-butir cerita yang membayangkan akan terjadinya sesuatu atau seolah-olah mempersiapkan peristiwa yang penting. Kemudian selanjutnya konflik dan tikayan. Maaf, konflik atau tikayan. Nah, konflik atau tikayan ini ialah perselisihan yang timbul akibat adanya dua kekuatan yang bertentangan. Kemudian yang selanjutnya ada rumitan atau komplikasi. Rumitan atau komplikasi ini dapat terjadi karena insiden kemudian berkembang dan menimbulkan konflik yang banyak dan ruwet. Kemudian yang selanjutnya ada klimaks. Nah, pada klimaks ini merupakan puncak ketegangan. Kemudian yang selanjutnya ada lerayan atau resolusi. Lerayan atau resolusi merupakan perkembangan ke arah selesaian. Kemudian yang terakhir ada selesaian. Selesaian adalah bagian akhir atau penutup dari suatu cerita. Nah, tahapan alur yang ketiga adalah pembedaan alur berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan urutan waktu terdapat alur maju, sorot balik, dan alur campuran. Nah, alur maju itu bersifat runtut, dimulai dari tahap awal, tengah, dan akhir. Maaf, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Mohon maaf karena tadi terjadi kendala sinyal. Sini akan saya lanjutkan kembali. Nah, yang ketiga, tahapan alur ada pembedaan alur berdasarkan urutan waktu. Nah, berdasarkan urutan waktu ini terdapat
3 jenis, yaitu alur maju, kemudian sorot balik atau flashback, kemudian yang terakhir ada alur campuran. Nah, pada alur maju ini bersifat runtut dimulai dari tahap awal, tengah, dan akhir. Kemudian pada sorot balik atau flashback, cerita dimulai dari tahap tengah bahkan atau dimulai dari akhir. Kemudian yang ketiga alur campuran, itu merupakan perpaduan antara alur maju dan alur sorot balik atau flashback. Kemudian tahapan alur yang terakhir, ada pembedaan alur berdasarkan kriteria jumlah. Itu terdapat 2 jenis. Yang pertama ada alur tunggal dan yang kedua ada alur subplot. Nah, alur tunggal itu merupakan alur yang digunakan dengan menampilkan seorang tokoh utama. Kemudian alur subplot merupakan bagian dari alur utama yang memiliki fungsi untuk memperluas pandangan pembaca terhadap alur pada cerita utama. Baik, kerangka teori yang kedua terdapat sosiologi sastra. Nah, dalam sosiologi sastra ini terdapat 2 subbab. Yang pertama kritik sosial dan yang kedua ada masalah sosial sebagai kritik sosial dalam karya sastra. Nah, sebelumnya sosiologi sastra sendiri adalah cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Menurut Damono, ada 2 cara kecenderungan utama dalam sosiologi sastra. Yang pertama, pendekatan berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cerminan proses sosial. Yang kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Melalui sosiologi sastra juga akan dilihat reaksi-reaksi pengarang terhadap kondisi kemasyarakatan. Nah, yang pertama kritik sosial. Damono dalam bukunya mengatakan bahwa kritik sosial merupakan kritik terhadap ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah sosial sebagai kritik sosial dalam karya sastra. Masalah sosial sebagai segala sesuatu yang menyangkut masalah kepentingan umum atau suatu kondisi perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi. Kemudian tinjauan yang ketiga ada kondisi politik di Indonesia sekitar tahun 1956 sampai 1969. Nah, latar waktu naskah skenario G terjadi berkisar tahun 1956 sampai 1969 yang diwarnai oleh perlawanan para mahasiswa terhadap pemerintah. Dengan tinjauan sosiologi sastra, diasumsikan bahwa perlawanan tokoh Ji merupakan cerminan masyarakat di tahun yang telah disebutkan. Kemudian yang ketujuh ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis data, dan yang ketiga penyajian data. Dalam metode penelitian ini terdapat pendekatan, teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data. Kemudian yang terakhir ada metode penyajian hasil analisis data. Nah, pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi sastra. Maaf, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis. Kemudian yang kedua teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan, teknik kartu, dan teknik catat.
Sumber data dalam penelitian ini ialah naskah skenario G. Kemudian yang ketiga, metode dan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis isi. Kemudian yang terakhir, metode penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis. Yang selanjutnya, subbab terakhir ada sistematika penyajian. Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 bab. Yang pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian. Nah, kemudian pada bab 2 berisi pendeskripsian alur pembangunan cerita dalam naskah skenario G karya Riri Riza. Pendeskripsian ini meliputi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir cerita. Yang selanjutnya pada bab 3 berisi deskripsi tentang kritik sosial yang terdapat dalam naskah skenario G karya Riri Riza. Yang terakhir pada bab 4 berisi kesimpulan dan penutup. Baik, yang selanjutnya pada bab 2 terdapat analisis alur naskah skenario G karya Riri Riza. Yang pertama pada penahapan alur. Cerita pada naskah skenario G diawali dengan penggambaran latar suasana keramaian di kebun jeruk. Nah, latar ini digunakan untuk pemunculan tokoh G dan Han pada masa remaja. Nah, di tahap awal pada eksposisi menunjukkan pengenalan jati diri tokoh G dan Han. Hal tersebut menggambarkan kondisi awal cerita. Kemudian dalam kutipan yang kedua memunculkan pengenalan tokoh utama pengarang menggunakan VO dan memperkuat jiwa tokoh utama dalam naskah ini adalah G. Kemudian tahap awal yang kedua, rangsangan. Dalam rangsangan ini, pemunculan sifat tokoh utama ditampilkan untuk mengawali bahwa tokoh G adalah tokoh yang berani melawan. Kemudian yang ketiga, gawatan. Gawatan pada naskah ini dimulai ketika G menjadi seorang pembicara dalam rapat yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen. Rapat tersebut menjadi konflik yang semakin meningkat. Kemudian penahapan alur pada tahap tengah terdapat konflik atau tikayan. Konflik dalam naskah ini dimulai saat rapat di kampus G. Pertikaian terjadi ketika G dan teman-temannya menginginkan adanya senat di kampusnya. Tetapi terdapat pihak lain yaitu GMNI merasa tidak memerlukan untuk diadakannya senat tersebut karena menganggap senat akan menyingkirkan GMNI di kampus UI. Kemudian yang kedua, rumitan atau komplikasi. Rumitan di sini dimulai ketika G berjalan di pasar dan melihat orang-orang mulai menurunkan bendera merah PKI. Beberapa kelompok pemuda mencoba menuliskan pesan-pesan propaganda di dinding jalan. Kemudian selanjutnya ada klimaks. Nah, pada klimaks ini terdapat beberapa kutipan, yaitu kutipan 4, kutipan 15, 16, dan 17. Pada kutipan tersebut menjelaskan konflik yang semakin memuncak antara G dan teman-temannya dengan pemerintahan Orde Lama. Kemudian penahapan alur yang terakhir, tahap akhir, terdapat lelayan atau revolusi.
Konflik yang dialami Gi perlahan mulai mereda seiring dengan tumbangnya Orde Lama. Kemudian yang selanjutnya ada selesaian. Pada tahap akhir terdapat selesaian. Pada selesaian ini, konflik yang dialami Gi mulai menurun ketika Gi bersama teman-temannya pergi naik gunung, dan dalam kebahagiaannya naik gunung, Gi mengalami halusinasi bertemu kembali dengan teman kecilnya, yaitu Han. Nah, bab yang kedua terdapat perbedaan alur berdasarkan urutan waktu. Naskah skenario yang dengan judul Gi ini menggunakan alur campuran. Kemudian pembedaan alur berdasarkan kriteria jumlah. Naskah skenario ini menggunakan alur tunggal karena dalam naskah ini terfokus pada perjalanan hidup tokoh Sok Hok Gi. Pada bab 3, penulis menuliskan mengenai hasil penelitian kritik sosial dalam naskah skenario Gi karya Riri Riza, yang mana terdapat 7 poin. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Pada kesenjangan sosial ini ditemukan dalam naskah Gi karya Riri Riza. Kesenjangan sosial tersebut disebabkan oleh tidak meratanya faktor ekonomi yang menyebabkan tokoh-tokoh terbagi menjadi golongan atas dan golongan bawah. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan pendidikan. Dalam naskah skenario Gi digambarkan adanya perbedaan antara tempat sekolah satu dengan tempat sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada kemiskinan. Perbedaan kelas sosial dalam naskah skenario Gi diperlihatkan melalui keadaan guru SMP Gi yang tinggal di pemukiman kumuh. Yang keempat, ada kekerasan militer pada warga sipil. Pada skenario Gi, pihak militer yang seharusnya memberikan rasa aman pada masyarakat, namun justru berbuat sebaliknya. Dengan menggunakan kedudukannya, pihak militer menekan hingga bahkan mengeksekusi masyarakat sipil yang mempunyai ideologi berseberangan dengan mereka. Yang kelima, ada kritik terhadap dui fungsi ABRI. Ditemukan pada naskah skenario Gi ini, ABRI tidak hanya menduduki bidang keamanan negara, tetapi juga mulai berani masuk dalam jabatan-jabatan strategis masyarakat sipil. Yang keenam, ada kritik terhadap peristiwa 1965. Nah, kritik Gi terhadap peristiwa 1965 banyak dituangkan melalui tulisannya di media massa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kritik terhadap realisme. Dalam naskah skenario ini, sikap rasis merupakan diskriminasi terhadap golongan masyarakat Cina dan golongan lain menyerupai prasangka tertentu terhadap golongan masyarakat Cina. Kemudian pada bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Baik, yang selanjutnya pada bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan, analisis struktur pada penelitian membuktikan jika alur pada naskah skenario ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap awal meliputi eksposisi, rangsangan, gawatan, tahap tengah meliputi konflik atau tikayan, rumitan atau komplikasi, klimaks, dan
Pada tahap akhir meliputi leraian atau resolusi dan selesaian. Kemudian berdasarkan urutan waktu, naskah skenario ini menggunakan alur campuran. Sedangkan berdasarkan kriteria jumlah dapat disimpulkan bahwa alur dalam naskah ini adalah lurus atau segala kejadian berpusat pada tokoh utama. Nah, kemudian latar waktu pada alur cerita ini meliputi pagi, siang, sore, dan malam. Sedangkan menurut sejarah, kejadian itu terjadi pada awal tahun 1960, akhir pemerintahan Orde Lama dan awal pemerintahan Orde Baru. Nah, penulis menemukan 6 jenis kritik sastra dalam naskah skenariogi karya Riri Riza ini, yaitu kesenjangan sosial yang terjadi pada akhir pemerintahan Soekarno, ketimpangan pendidikan yang terjadi pada masa tokoh hidup, kemudian kemiskinan, kekerasan militer pada warga sipil, kritik terhadap dwi fungsi ABRI, kritik terhadap peristiwa 1965, dan yang terakhir kritik terhadap realisme. Nah, kemudian saran. Peneliti menyarankan bahwa melanjutkan penelitian menggunakan objek material yang sama, peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang perkembangan karakter setiap tokoh yang ada dalam naskah skenario. Kemudian, terdapat hasil analisis mengkritisi skripsi. Yang pertama, berdasarkan sistematika. Nah, skripsi yang ditulis oleh Galih Setiawan dengan judul Kritik Sosial dalam Naskah Skenariogi karya Riri Riza telah memenuhi aturan yang terdapat dalam Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember. Penulis menuliskan skripsinya mulai dari bab 1 berupa pendahuluan dengan beberapa subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan hasil penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori. Kemudian dilanjut pada bab 2, penulis mulai menuliskan mengenai alur yang terdapat pada naskah skenariogi karya Riri Riza. Setelah itu, penulis menuliskan hasil analisis kritik sosial yang terdapat dalam naskah skenariogi pada bab 3, dan yang terakhir pada bab 4, penulis menuliskan kesimpulan dan saran. Yang kedua, berdasarkan kebahasaan. Nah, kebahasaan yang digunakan dalam penulisan skripsi oleh Galih Setiawan dengan judul Kritik Sosial dalam Naskah Skenariogi karya Riri Riza secara umum telah memenuhi kaidah yang terdapat dalam pedoman PUEBI. Namun, terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Yang pertama, terdapat kesalahan pada penulisan nomor di bab 2 yang mana pada nomor 2.1.4 terdapat pada subbab 2.1.2 dan seharusnya nomor tersebut dituliskan sebagai berikut. 2.1.2.1 seperti itu. Kemudian kesalahan penulisan nomor tersebut berlanjut hingga akhir bab 2. Kemudian berdasarkan substansinya, pembahasan pada skripsi yang ditulis oleh Galih Setiawan telah menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dan sesuai dengan judul yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.